tugasnya seorang guru sudah sangat luar biasa. Ya nggak Bapak Ibu? Belum RPP, belum nilai, belum masih banyak kegiatan administrasi gitu. Belum lagi bukan mengajar yang harus 24 jam minimal. Itu nggak akan maksimal kalau seorang guru harus merangkap sebagai kegiatan usaha sekolah. Di sini saya membahasakan Mas saja ya, karena saya sangat masih muda. Saya pun 2 tahun ini diminta membantu mengajar juga. Tapi yang sifatnya mengajar saya tidak mau, yang mengajar terlalu banyak jamnya, karena saya juga tidak mau mengajar sebenarnya. Saya hanya cukup diberi pelajaran PKK yang kayak gitu, yang sifatnya kaitannya dengan memang saya harus usaha kayak gitu, mendorong anak-anak untuk kegiatan usaha. Jadi saya ngajar PKK. Kalau misalnya diperlukan, benar ada jurusan yang sangat memerlukan tenaga saya gitu, saya ngajarnya administrasi. Tapi Bapak basicnya saya guru? Bukan, saya itu SMK-nya di sini memang di SMK 4 jurusan grafika. D3 saya TI, S1 saya akuntansi. Sekarang saya lagi studi lagi, D4 saya teknik grafika. Kayak gitu. Jadi lintas jurusan masih lintas jurusan keuangan. Intinya saya cuma ambil beberapa ilmunya gitu, yang alhamdulillah dapat kesempatan itu sih. Nah itu, jadi itu yang saya lakukan. Jadi memang saya minta menerima jam mengajar itu tadi sebenarnya sifatnya adalah biar saya juga dekat dengan anak-anak. Jadi bukan yang mengajar yang harus tuntutannya tinggi, bukan yang seperti itu juga kayak gitu. Nah itu yang saya lakukan di sini. Itu yang saya lakukan di sini. Nah kalau kita berbicara masalah PLUD sebetulnya ini itu kalau misalnya di Merauke nanti pemerintah daerahnya sudah mengajak untuk SMK ikut dalam PLUD, itu sebenarnya kesempatan. Karena kalau saat ini sebenarnya Bapak Ibu itu pada saat menjual produk jasanya, produk atau jasanya dari SMK-nya Bapak Ibu pasti akan terkendala dengan legalitas dan lain sebagainya. Tapi kalau dari dulu kita sudah aman, kita pun Pak ngapunten nggih, mohon izin. Saya boleh. Jadi seperti itu. Kalau di SMK 4 kita bisa kemarin waktu bulan Juli tahun 2020 kemarin itu kita sempat viral Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu tahu di YouTube atau bahkan itu menjadi pemberitaan di televisi nasional, di mana SMK 4 sekolahku pada masa pandemi menjadi hotel kayak gitu, berubah menjadi hotel karena di depan ada tulisan Red Doors besar gitu. Kita setiap hari didatangi sama wartawan. Kita nggak bingung. Ya memang apa adanya, kita memang menjalankan kegiatan usaha hotel. Kita tidak salah karena kita juga sudah mempunyai izin untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Artinya sudah tidak ada intervensi apapun dari klien dari wartawan. Enggak. Tapi kalau sekolah yang tidak menjadi belut, pada saat katakan panjenengan misalnya di sekolahnya panjenengan punya jurusan apa saja? Akuntansi, perbankan, rekayasa animasi, usaha wisata, bisnis daring dan pemasaran. Nah misalnya
Bapak Ibu punya jurusan katakan di akuntansi atau perbankan misalnya, mendirikan sebuah koperasi misalnya kayak gitu. Itu juga nanti akan jadi permasalahan kalau koperasinya itu tidak berpayung hukumnya KPRI atau yang kalau misalnya dari tempat Bapak Ibu SMK-nya Bapak Ibu sendiri pasti akan jadi masalah nantinya. Tapi kalau sudah belum aman, sudah mau bikin apa usaha atau panggilan bisa di sekolah Bapak Ibu pasti bisa ya. Tapi kalau dia sendiri itu berkaitan dengan daerah itu maksudnya di Dinas apa? dinas apa? Gini, kita begitu langsung di bawahnya gubernur. Ya, kita itu dinas pendidikan itu hanya sebagai apa ya, supportingnya saja. Jadi beliau dinas pendidikan tidak membawai kita laporan keuangan kita itu adalah ke BPKAD. Ya, ke provinsi. Setelah provinsi. Jadi kalau kita misalnya ada katakan anggaran kita yang belum terserap sampai di seperti ini, misalnya di tengah tahun masih banyak anggaran yang belum terserap, kita pasti dimonitoring sama Pak Sekda. Oh gitu. Ya, kita dimonitoring sama Pak Sekda. Kita di kalau kita sekarang kan online ya, online loh, kita masih dikejar. Kenapa kok masih penyerapannya masih rendah dan sebagainya kayak gitu. Gitu. Jadi kita tetap dapat monitoring bahkan kita setiap bulan harus melaporkan kegiatan yang ada di dalamnya, khususnya di keuangan. Jadi kita biasanya melaporkan ke bagian keuangan. Jadi pengeluarannya kita dicek benar, nota pembelian barang dan sebagainya itu kita dicek kayak gitu. Tapi enak sebenarnya. Kita hanya dicek saja, tapi uang yang mengelola 100% kita. Tapi kalau seperti Indonesia ini, sekolah yang non itu harus menyerahkan hasil dari produksi dari hasilnya ke Kasda, karena yang digunakan adalah pemanfaatan aset negara. Gitu. Iya, silakan. Kalau misalnya kita berbuat dulu baru laporan bisa tidak, misalnya begini, atau kita kan tidak tahu ini dia punya birokrasinya seperti apa, Iya, maka kita tidak tahu fokus sudah ada apa belum ada. Nah, yang penting intinya bahwa kita akan membuat setiap laporan keuangan pada satu tahun. Kalau misalnya ada kebiasaan, kita sudah buat pegangan bahwa punya begitu, walaupun kita tidak tahu nih, karena ini birokrasinya sangat mungkin kan kita tertutup di Papua di situ kan orang buka juga sosial, misalnya kelas kayak orang dengan pesan tralis pesan ini lewat mereka juga gitu. Tapi kan itu sesuai dengan sesuai dengan jurusannya. Iya. Kalau untuk sesuai yang tidak sesuai dengan enggak. jurusan ini kayak misalnya tadi sini kan ada hotel tapi dulu tidak punya jurusan pariwisata. Nah itu yang nanti kita, makanya intinya mungkin kita tetap memang bisa buka, tapi dengan dasar kita harus tetap buat laporan keuangan. Iya, benar. Iya, itu memang itu suatu tindakan yang bagus, karena nanti ke depannya Pak, untuk menyusun sebuah kita mengajukan diri sebagai sekolah itu memang programnya dari Kementerian Keuangan sebenarnya. Ini kita peraturannya ikut semuanya ada di sini. Nah itu yang di poin D itu ada peraturan Menteri Negeri dan teknis pengelolaan keuangan ini belum ada. Tapi kalau di bawahnya kita pakai peraturannya yang menetapkan nanti jadi dasar hukumnya itu cukup kuat sebenarnya. Nah, artinya dari dasar hukumnya yang cukup kuat ini, Bapak Ibu sebenarnya lebih enak. Nah, memang saya belum mendengar Provinsi Papua sudah belum mulai untuk itu, tapi perlu Bapak Ibu tahu kemarin waktu rapor itu
rencananya seluruh wilayah Indonesia nanti yang akan SMK-nya diajak untuk gabung sebagai BLUT. Itu kemarin dari Kalimantan sudah mulai jalan ke sini. Artinya sudah mungkin nanti bertahap sampai ke provinsi Papua. Jadi pusat senternya di mana kalau di SMK? SMK pertama yang menjalankan BLUT adalah Jawa Timur. Ya, di Jawa Timur itu masih ada 20 sekolah. Salah satunya kami. Gitu. Dulu Jadi, memulainya gimana Pak? Memulai ngurusnya? jadi nanti ada sebenarnya di materi berikutnya nanti ada itu ada 3 poin yang harus di apa namanya dibuat. Nanti mungkin Bapak Ibu bisa saya tunjukkan sedikit untuk apa poin-poinnya yang perlu disiapkan. Ya kalau sekarang sih langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan yaitu benar yang Bapak sampaikan, yaitu adalah mulai penertiban seluruh administrasi dulu. Nanti kuncinya dari sana soalnya, apalagi di administrasi keuangan. Jadi kesalahan kami 20 sekolah SMK di Jawa Timur yang pertama kali menjalankan BLUT, pada saat diminta membuat yang namanya proposal BLUT itu kita bukan yang salah. Di laporan keuangannya semua dana itu dimasukkan biar kelihatan bagus. Karena dikira BLUT ini adalah bantuan. Jujur itu seperti itu. Termasuk di SMK 4 awalnya sama seperti itu. Kita berpikirnya adalah ini bantuan yang sifatnya kayak bantuan Teknopal, bantuan Teva kayak gitu-gitu, sifatnya seperti itu. Tapi ternyata ini bukan. Itu sebenarnya BLUT itu kalau bisa saya katakan itu adalah sebuah sistem. Jadi BLUT itu ya sistem manajemen khususnya untuk yang mengelola keuangan yang kaitannya dengan kegiatan usaha kayak gitu. Kalau kata kasarnya BUMN lah. Hampir sama seperti itu. Jadi kalau di yang biasanya sudah masuk itu adalah rumah sakit, terus perguruan tinggi yang negeri itu biasanya kayak gitu. Makanya sekarang rumah sakit kan tidak ada yang jelek, semua rumah sakit pada bangun bagus-bagusan kan. Itu karena memang banyak fleksibilitas di dalamnya. Jadi kita bisa pinjam uang ke pihak ketiga kayak gitu. Kita bisa menarik investor. Benar sistemnya bersama itu di sini. Sebenarnya kayak gitu. Gitu ya. Jadi mungkin itu Bapak Ibu. Nah ini kita punya ini yang saya katakan tadi. Sebenarnya ada 2 perbedaan di kalau di SMK 4 ya Bapak Ibu. Kita dapat program bantuan Teva dan kita juga dapat bantuan Teknopark. Kalau Teva itu kan yang pembelajaran, yang kaitannya dengan pembelajaran dengan basis industri, standarnya industri kayak gitu kan. Kalau yang Teknopark ini adalah pure kegiatan usaha. Bisa dikatakan, saya kalau suka lebih menyebutnya ini miniatur pabriknya sekolah kayak gitu. Jadi di sana kegiatan usaha BLUT yang standarnya pun juga sudah mengikuti kompetitor kita, industri-industri yang ada. Kalau Teknopark kita tuh sentral apa bukan? Sentral, ya. Di sana semuanya sebenarnya semua Teknopark itu kan kumpulan dari Teva itu. Kalau di sini misalnya Teknopark, berarti di sini membawa beberapa sekolah. Jurusan saja Pak. Jurusan Iya, jurusan saja. Cuman di sini yang kami kembangkan adalah maksudnya yang paling apa ya istilahnya order yang paling banyak itu hanya beberapa saja. Beberapa jurusan. Nah ini di Teknopark itu jadinya pusat beberapa titik factory yang saya sebutkan tadi.
menyesuaikan organisasi dengan ketat untuk dapat mempromosikan potensi daerah yang relevan untuk pengembangan ekonomi daerah dan sekaligus mempermudah komunikasi dengan dunia industri. Ini Pak, berarti Teknopark ini sesuai dengan jurusan yang ada? ya Harus sesuai jurusan yang ada? tidak Oh, enggak juga. tidak. Kalau teaching factory Kalau yang teaching factory harus sesuai dengan Kalau Teknopark jurusan. harus. Kalau Kalau ini Teknopark boleh meluas. ya. Iya. Sebenarnya kayak sekolahnya itu pun, Mama. Di sekolahnya itu katakan kan tidak ada jurusan desain grafika misalnya, Iya, atau ada. desain grafis tidak ada. Tapi bisa memunculkan Bisa itu di menciptakan itu, Bisa dari sebenarnya situ. nggak apa-apa. Nanti apalagi kalau itu punya BLUD, dapat izin BLUD malah boleh kayak gitu. Iya. Ininya saat ini pun boleh, tapi ya tadi harus melaporkan sebenarnya. Cuman kadang masih sedikit sih SMK non blood yang mau melaporkan. Benar. Masalahnya kadang kan berpikirnya nanti uang dikemanain barangkali begitu kan Pak. Iya, soalnya akan masuk ke kas daerah. Dan memang akan masuk ke situ pada akhirnya. Kalau tidak dilapor, Kalau tidak blue. Nah, kalau tidak blood, Iya. ya harusnya melaporkan dan nanti uangnya itu dijadikan masuk ke kas Ke kas. daerah. Iya, kayak gitu. Cuman nggak tahu, saya kurang paham juga bagaimana teknisnya sekolah non blood itu sampai saat ini di Jawa Timur pun juga masih belum. dulu ngurusin sampai blood itu keluar sudah ready itu berapa lama Pak? Cepat Bu, karena waktu itu kita kan sedikit dikejar sama Bapak Gubernur yang sebelum Bu Khofifah, yang Pak Soekarwo, itu kita dikejar memang untuk segera menuntaskan proposal blood, dan itu cepat banget prosesnya, paling kurang lebih cuma 2-3 bulan. Hotel ini baru berapa tahun? Kalau hotel ini ya 2 tahun. Baru 2 tahun. Waktu blood pertama itu muncul blood pertama itu apa saja Pak yang sudah dikemas? Yang sudah dijalankan. Iya. Bis, lahan ATM, hotel, kantin, terus apa namanya, sewa labana, sewa hall, Banyak itu. cetak, bordir, sablon, produksi animasi, terus Sudah banyak sekali berarti. Jadi Iya. begitu izin bloodnya oke ya semua sudah running ya. sudah lari gitu ibaratnya kan. Ya makanya kan itu karena kita siapkan dari sini. Jadi kita itu ada sejarah sekolah yang kita SMK 4 ini kan sekolah tua sebenarnya. Kita dari 1938 itu memang sekolah percetakan zaman Belanda, itu bapak kepala sekolah kita ya, itu orang Belanda, 2 kali kita dapat orang Belanda, terus orang Indonesia semua. Penjajah Bang. Itu terus ya, beliau yang sebelah sini yang Bapak Dr. Zafur Rahman itu, beliau adalah kemarin barusan pensiun, beliau sebagai kepala dinas pendidikan provinsi Jawa Timur. Itu. Jadi itu di tahun 98 pada saat beliau menjabat sebagai kepala sekolah di sini, beliau mendirikan unit produksi dan jasa atau biasa kita sebut UPJ. Namanya dulu Lokal Grafika. Terus setelah itu di tahun 2016 Teaching Factory, kita dapat bantuan Teaching Factory. Kemudian di 2018 kita dapat bantuan Teknopark. Nah, dari 1998 itu kita hanya 2 kegiatan, yaitu di grafikanya saja, mulai dari pracetak sampai ke produksi, sampai ke finishing. Tahun 98 sampai tahun 2016 itu tetap hanya 2 kegiatan usaha itu saja. Baru di tahun 2017
17 saya mendapatkan kepercayaan, saya disupport sama pimpinan, sama bapak sekolah untuk menjalankan semua itu. Nah, tahun 2018 setelah setahun saya tata, ibaratnya ini gitu seperti yang Bapak konsepkan tadi. Jadi kita buka saja dulu sekarang. Kita tata semua administrasinya, baru tahun 2018 kita running. Setengah tahun saya tata, setengah tahun itu ada persiapan untuk blue. Kayak gitu. Jadi setelah saya tata masih baru dapat Jadi iya, setengah tahun sambil jalan kuda-kuda disiapkan betul, Iya. persyaratan juga langsung dilengkapi Iya. gitu Pak ya kemarin. Iya, Cuma itu. gigi 4 Pak, Bah, gigi 4. iya, soalnya gini, jadi kalau ini bahasa guyonannya bawang sekolah yang lama itu adalah seperti ini. Saya harus jalan dengan orang muda yang idealisnya masih sangat tinggi, yang dan kerjanya sudah nggak mikir yang lain-lain. Jadi saya itu jam 2 pagi ditelepon kayak misalnya ada di hotel ada masalah apa gitu. Jam 2 pagi saya ditelepon, saya datang ke sini. Gitu. Jadi ya itu biasa. Artinya total Iya. banget gitu. Iya. Fokus ya. Nah, tapi ada satu sedikit, Ibu harus menemukan kopian saya. Kalau katanya tamu-tamu saya biasanya kayak gitu. Itu intinya gini Bu. Jadi mohon maaf, bukan bermaksud saya bagaimana, tidak. Karena di nanti Ibu bisa, kalau jalan ke ruangan saya nanti kalau di grup nanti itu akan saya tunjukkan ininya apa, akan saya tunjukkan pedulnya. Di gaji itu sudah diatur, dan semua pendapatan itu yang masuk adalah pendapatan bruto. Oh, bruto. Ya, pendapatan bruto. Jadi tidak boleh dikurangin apapun. Nah, untuk kegiatan operasional harus direncanakan sendiri secara detail. Jadi saya kalau di kamar mandi, di hotel, di kamar mandinya gitu misalnya, saya harus menghitung chemical untuk membersihkan kamar mandi itu berapa. Satu botol bisa jadi berapa kamar atau berapa kali pemakaian. Saya harus menghitung. Karena saya harus menentukan nanti belanja saya dalam 1 tahun. Iya. Ya, belanja saya dalam 1 tahun. Karena saya sudah tidak akan bisa mengambil uang lagi, karena uang yang saya dapatkan dari kegiatan ini itu adalah sifatnya bruto tadi. Loh, Mas emang tahu pemerintah daerah pada saat uang bruto tadi sudah sangat kurang? Tahu. Karena pelaporan pendapatan kita itu harus menyertakan semua kwitansi. Oh. Kayak gitu. Jadi semua bukti ada di situ. Ada. Jadi ini yang disebut ini di Iya, sudah mikir Mas sebetulnya. tentang kebijakan akuntansi Enggak mikir ini nanti jadi berapa enggak. Jadi semua akuntabilitasnya itu akan nanti apa ya, benar-benar dipantau terus. Makanya tidak boleh. Dan untuk gaji itu sudah ada sesuai dengan target pendapatan saya berapa. Kalau target pendapatan saya 300 ya berarti untuk KPA itu secara kepala sekolah, kuasa pengguna anggaran itu berapa, PPK-nya dan seterusnya. Itu sudah ada aturannya. Dan kalau target kita 300 juta dan seterusnya, ya sudah pasti dapat bulanannya juga cuma sedikit. Meskipun kerjanya Iya. seperti Kerjanya itu. banyak. Tapi insya Allah sih kalau kita bekerjanya sudah total, kita diberi tempat untuk berekspresi, berarti kayak gitu, finance tidak menjadi kunci utama. Ininya kayak gitu. Nah, itu yang harus ditumbuhkan ke nanti yang akan mengelola kegiatan usaha. Kayak gitu intinya loyalitas. Nah, ya. Loyalitas tanpa batas.
Benar gitu. Aduh. Ya kan Pak. Benar memang itu. Itu yang saya Tergantung umur, Pak. Loyalitas. Makanya dicari anak muda, yang muda-muda kan saya. Tapi untungnya di bawah sekolah. Untungnya ke kita. semua kalau di Blut ya Pak ya, semua uang yang kita dapat kita laporkan saja di kas. Cukup laporan tok Ya, ke pemerintah. laporan dan dicek, bukan Iya. dicek karena itu nanti diakui sebagai pendapatan daerah. Ya. Tapi uang itu tadi nanti boleh dibuat belanja lagi. Bahkan kita nanti tetap dapat subsidi dari pemerintah. Oh, jadi laporan artinya pemerintah sekadar tahu nih loh uang kita dapatnya Ya, sekian. nanti jadi Penggunaannya itu ke ini. dijadikan sebagai PAD-nya provinsi juga. Oh Kayak iya. gitu. Dijadikan PAD-nya provinsi juga. Nah, karena provinsi minta data ke kita, provinsi istilahnya sederhananya adalah memberikan bantuan juga ke kita lewat dana subsidi. Seperti itu. Boleh minta kisi-kisi sedikit. Kira-kira Apa itu? hasil keuntungan di sini dipergunakan. Itu Pak, untuk kegiatan Selain operasional. Gaji karyawan. Selain dari itu. Misalnya targetnya misalnya selain dari itu anggap sudah itu sudah potong misalnya ada sisa sekian itu biasanya Untuk modal tuh Pak, atau mungkin cadang-cadang. kita sudah putuskan semua sudah masih ada sisa lagi misalnya kan pasti kita pikir misalnya kita sudah bayar gaji karyawan gitu. Sudah semua sudah tapi masih ada sisa biasanya apa Nah, gitu maksudnya. kita Sembari masjid semuanya dana itu harus habis memang Pak. Harus habis, tidak boleh ada sisa. Laporan klub. Harus habis. Nah itu untuk kegiatan, entah itu workshop, entah itu untuk Studi banding. support kegiatan sekolah. Misalnya katakan misalnya kayak di sekolah gitu kan tidak ada anggaran untuk Jumat sehat. Ya. Misalnya ibu besok misalnya sampai hari Jumat saya di sini. Pagi ada di sini kita mendatangkan instruktur senam, kita senam bareng, nanti ada konsultasi kayak gitu. Jadi di luar dari pembelanjaan sudah semua walaupun masih belum Berarti- apakah itu bisa kita gunakan misalnya berarti kita bisa gunakan untuk kegiatan-kegiatan Langsung. luar. Boleh, ya untuk kegiatan luar ya. Dan itu harus ada Pak, kegiatan support kegiatan pembelajaran itu harus ada. Jadi tidak boleh itu hanya untuk kegiatan usaha saja. Ya. Sebenarnya gitu. Jadi Karena kan saya- sudah- Jangan sampai kan misalnya Iya, begini, harus jangan ada. sampai misalnya mungkin ada sisa misalnya 5 juta terus untuk kesejahteraan kita tidak bisa. Ya, ini maksudnya. karena Teknopark ini kan Iya, kan maksudnya. seperti usaha artinya sudah seperti apa sih namanya itu yang kecil itu industri yang Iya, kecil kan iya. Pak itu kan harus ada juga berperan ke masyarakat artinya ada sebagian digunakan untuk lingkungan Iya, Ya. benar. Ini Jadi harus ada. memang digunakan ada boleh. Jadi nanti untuk kesejahteraan karyawan atau guru itu tidak dan tidak hanya guru, siswa pun juga boleh dapat. Jadi lewatnya adalah kegiatan kesiswaan kayak gitu. Jadi yang apa istilahnya, tapi tidak boleh dibentukkan uang. Ya. Katakan untuk ibaratnya THR atau apa itu tidak boleh. Iya, tidak boleh. Jadi itu harus dibentukkan sebuah kegiatan. Kegiatan. Kayak gitu. Iya. Intinya kayak Kalau gitu. kayak kegiatan wisata gitu boleh nggak? Tidak boleh Pak. Ya itu ada pedulnya. Oh ada. ada Ada aturan. pedulnya. Nanti Pedoman. pada saat kita jalan ke Teknopark nanti kami tunjukkan. Nah ini gini. Kalau saya tidak salah membaca dari surat ibu yang pertama sebelum PPKM Pandemi. itu ada. Itu kan ibu sempat menyebutkan bahwa mau belajar tentang bagaimana pengelolaan kegiatan usaha desain Iya. desain grafis gitu kan ya. Iya. Nah itu adalah kunci kami Pak. Iya. Saya tidak punya banyak karyawan. Saya itu di hotel hanya punya 3 karyawan. 3 karyawan. Hanya punya 3 karyawan yang bekerja 12 jam. Jadi dia yang banyak itu adalah sebenarnya anak siswa. Siswa yang kita jaring untuk menjadi seorang startup. Kayak gitu. Dan itu penjaringannya mulai kelas 10 gitu. Di sana. Jadi tidak semua siswa
saya libatkan. Kalau di TEFA kan harus dilibatkan semua karena Iya. kaitannya dengan pembelajaran. Tapi kalau di kami di kegiatan unit usaha tidak. Saya harus membentuk kelompok yang dinamakan itu adalah startup. Gitu. Di semua kegiatan yang ada di sininya jurusannya anak-anak. Tadi kalau misalnya anak-anak di sini kan namanya anak kadang dia punya bakat yang lain, punya minat yang lain. Kayak misalnya anak jurusan logistik, saya punya siswa itu anak jurusan logistik, dia tapi suka fotografi, suka bikin video. Ya sudah saya ajak, saya tampung dia untuk saya arahkan sesuai dengan bakatnya. Jadi pembelajaran biarkan berjalan seperti pembelajaran. Itu yang saya sih bermaksud ya tadi SMK bisa, SMK hebat, dan merdeka belajar. Intinya itu yang saya jadikan pedoman di sini. Itu adalah anak-anak yang punya bakat yang lain saya arahkan. Jadi anak-anak logistik yang punya bakat fotografi, video, ya sudah saya ajak ke kafe, saya ajak ke hotel. Saya ajak untuk membantu mempromosikan produk-produk kami. Itu. Nah, itu tapi saya harus memupuknya mulai dari kelas 10. Saya harus menjaringnya dari kelas 10. Lewat mana saya menjaring? Itu ya karena saya mendapatkan sedikit jam mengajar tadi. Artinya saya biar tidak apa ya istilahnya buta dengan anak-anak. Saya harus kenal, anak-anak harus kenal saya. Oh itu loh guru pelajaran ini. Otomatis di memorinya anak-anak akan kenal dengan saya meskipun dia tidak secara langsung tidak kami ajar. Kayak gitu. Nah kalau saya hanya di kegiatan usaha terus, saya tidak kenal anak-anak. Saya pun kadang kalau hari Senin atau hari Sabtu di sini ada kegiatan ekstrakurikuler wajib, saya selalu minta ketemu dengan anak. Saya menjadi saya menjadi pembinanya lah kalau upacara itu. Saya harus menjadi pembina. Saya support anak-anak, saya beri istilahnya kayak kuliah umum lah. Kayak kuliah umum kayak gitu. Jadi itu kita kunci saya adalah dengan startup. Saya punya desain grafika, saya juga punya. Artinya saya siapkan anak-anak itu mulai kelas 10 dan nanti PKR-nya adalah di tempat saya. Gitu. Jadi benar-benar sudah mereka keluar nanti sudah punya usaha sendiri sudah. Oh, berarti matem di dalam aja tuh anak-anak. Gitu kan. Karena gini, kuncinya pada saat di luarnya makan. Kuncinya adalah pada saat saya membentuk sebuah startup itu adalah kita berikan semuanya. Bahkan sampai ke resep rahasia ibaratnya seperti itu saya berikan. Tidak ada yang saya tutupi. Bahkan mereka sampai saya beri kesempatan untuk mengatur dan mengelola keuangan saya. Kayak gitu. Jadi mereka saya pegang uang. Jadi mereka kadang bawa uang itu sampai 10 juta, sampai 20 juta mereka siswa yang bawa. Tapi ya saya harus tahu dulu dari awal memang bagaimana rumahnya, di mana rumahnya, bagaimana orang tuanya. Saya harus tahu. Saya datang ke rumahnya. Saya ngobrol ke orang tuanya. Jadi mereka pada sarap saya itu jam 2 pagi saya harus ke sini. Mereka tinggal saya telepon. Dia pasti datang juga ke sini. Begitu ya, Pak ya? Iya. Mereka loyal juga udah. Harus loyal. Apalagi anak muda kan. Harus loyal. Kalau saya sendiri saya nggak akan mungkin bisa. Saya nggak akan mungkin bisa. Nah, itu memang harus ada sentuhan khusus. Jadi yang anak-anak yang orang yang bisa berbaur dengan anak-anak. Nyun sewu, Bu. Saya kalau dengan anak-anak sudah, kalau di luar kelas saya sudah ngomong. Saya sebagai teman kalian, tapi kalau dalam kelas kita profesional, saya bilang kayak gitu. Kalau nggak gitu, wah pasien anak sudah, soalnya mereka lebih condong anggap saya sudah temannya, jadi ya sudah mereka bersikapnya sama seperti dia dengan teman. Tapi dengan seperti itu saya bisa sedikit mengarahkan dia dari sedikit, saya bisa mengarahkan, saya bisa pegang dia.
kayak gitu. Jadi di sini siswa yang baru akan mulai berwirausaha, mereka yang akan mencoba berprofesi dan kali ini termasuk menjadi suatu tempat diberikan tempat atau wadah untuk mengembangkan potensinya mereka. Jadi mereka pun yang biasanya staff saya yang kelas 3 itu dia sudah mulai berani menerima order. Kadang ya nggak punya modal, ya sudah ke saya, Pak, saya ada order ini. Kembali ke sekolah lagi. Iya, mereka kan tetap ke saya, Pak, saya butuh modal, saya pinjam uangnya dulu, ya sudah saya pinjam. Jadi maksudnya mereka sudah bisa di freelance. Iya, saya banyak yang saya kerjakan ke anak-anak, Pak. Iya, saya sudah, kalau saya kerjakan sendiri dengan tenaga saya yang minim, saya tidak akan mungkin bisa, nggak akan mungkin nuntut saya. Saya jadi harus anak-anak itu saya bawa ke rumahmu, bawa pulang, saya gitu kan ke anak. Pak, mohon Ya. maaf ya, saya 2 hari sempat ngobrol sama siswa-siswa yang ada di kafe ini. Iya. Saya sempat mereka ke atas atau saya ke bawah saja. Saya ingin tahu gimana sih psikologis mereka. Iya. Jadi mohon maaf kalau saya lancang Oh, enggak apa-apa. ngobrol-ngobrol dengan mereka gitu. Saya tanya gimana sekolahmu, ketinggalan enggak gitu. Iya. Jadi saya ke situ ternyata yang saya dapatkan kok mereka enjoy gitu. Iya. Bahkan kemarin dengan tadi malam saya turun itu mereka di situ bawa buku gitu. Saya pikir hanya nongkrong. Iya. Saya ikut duduk di situ sebentar, saya amati, oh ternyata mereka begini loh. Gitu. Iya. Karena saya mohon maaf sekali ini sedih mohon ada bahwa sekali. Kafe ini dari awal pandemi, kenapa terus ramai, Pak? Karena mohon maaf, saya tidak menjadi orang yang saya takut. Saya pernah kena mertua saya sampai meninggal juga. Tapi saya yakin bahwa niatan baik itu tidak akan saya cuma gitu aja, pikirnya positif nih, niat saya baik, niatnya anak-anak baik. Jadi mulai awal anak-anak itu sering saya ajak, saya ngajar, saya nggak bisa ngajar daring, praktek saya ajak daring mau gimana prakteknya saya bilang. Iya. Jadi ya oke, aturan pemerintah oke, ya saya ikuti. Anak-anak datang ke sekolah tidak usah pakai seragam, sudah kamu pakai celana pendek, kamu sebagai tamunya kafe, tapi kamu di sana belajar. Ternyata karena keseringan saya ajak cara belajar yang semacam itu, akhirnya ngajak temennya kayak gitu, saya lihat memang iya memang. Jadi anak-anak di sini ngerjakan tugas apa segala macam, tapi itu memang tujuan saya. Ya ini goalnya saya. Ya ini saya yang bisa menjadi, mohon maaf, istilahnya saya berdiri tegak dengan menceritakan sebuah SMK bisa SMK hebat, SMK 4 ini ya ini. Saya coba curi-curi dengar ceritanya. Sebenarnya kurang baik juga sih. Mereka buka bukunya, ngobrol sambil ketawa. Pas saya ada di situ. Tadi malam saya sempat sebentar di situ. Saya kira mereka ngobrolin apa kok ketawa lepas gitu. Ternyata yang dia obrolin ya nggak jauh-jauh dari prakteknya ternyata. Iya memang. Dan tidak ada guru pendampingan, Pak, begitu malam mereka belajar di situ. Kalau yang itu mata pelajaran saya dia butuh pendampingan, saya dampingin. Oh gitu sistemnya. Tapi kan kalau tidak semua guru yang berjiwa muda dan berjiwa seperti saya, intinya kayak gitu kan, jadi punya kesibukan sendiri-sendiri. Saya pun juga gitu. Anak-anak kalau ke rumah saya kadang hanya sekedar tanya apa ya, materi atau apa. Jam 11 malam, jam 12 malam, kadang lampu rumah saya sudah saya matikan gitu, saya masih digedok, Pak permisi gitu. Tapi ya nggak apa-apa, saya terima itu, saya senang. Artinya mereka nyaman dengan saya, itu seperti itu. Ya. Itu kalau di sini kalau misalnya hilangnya pembagian antara jam produktif dan normatif ya kalau begini. Kenapa, Pak? Untuk pembagian jam normatif dan adaptif itu maksudnya dengan produktif itu bagaimana ya? Sedangkan kalau misalnya anak lari ke semua produktif bagaimana ya? Pembagian jamnya itu ya. Gini, Pak, ini peranan pimpinan. Ya. Pimpinan kalau di sini semuanya dia dikasihkan adaptif normatifnya sama.
jamnya pun tidak ada yang diblok khusus untuk produktif, tidak 2 jam, 4 jam produktif, normatif lagi, adaptif mungkin kayak gitu. Sama saya yakin sama seperti sekolah-sekolah yang lain. Cuman Bapak Ibu gurunya di sini yang produktif khususnya, yang mengambil alih, yang harus mendoktrin otak anak untuk berpikiran bahwa kamu SMK, kamu harus minimal kamu harus punya mimpi menjadi pengusaha, ya, gitu kan. Kalau kamu kuliah apa? Diarahkan sudah. Kalau kamu ke arah jurusanmu, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kamu harus belajar usaha dulu mulai sekarang. Jangan sampai nanti setelah kamu kuliah kamu masih bingung kerja. Jadi skillnya di-push Ya kayak gitu. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu ada jurusan animasi gitu ya. Ada. Bapak Ibu bisa lihat animasi di kami bagaimana nanti. Gurunya itu muda-muda. Tapi luar biasa. Masuk 30-an, 35, 40 anak katanya. Lulus paling cuma 20. Iya, kemarin sempat kami ngobrol. Ya, karena standar kita harus tinggi. Sempat kami kemarin tanyakan, terus gimana kalau siswa nggak sampai di standar? Jawabnya kok enak sekali gitu. Silahkan keluar, saya juga tetap menganga, saya juga. Maksudnya kan tadi yang seperti saya dengar kemarin satu anak minimal dia praktik 12 jam satu hari. Di Papua bawa Normatif adaptifnya bagaimana? Ya harus menambah mereka. Pinter-pinternya yang menata tuh Pak. Ya. Gitu. Kalau secara kurikulum mungkin aturan sama Pak. Tapi kalau animasi di sini sampai pulang jam 10 malam. Bisa. Setelah pelajaran dia lanjut Lanjut lagi. kayak gitu. Ya itu tadi. Kembalinya ke Mohon maaf, bahasa kasarnya ya gurunya yang sedikit agak gila-gilaan ininya kayak gitu. Tapi kita soalnya gini Pak, kita apalagi yang animasi, saya paham banget. Saya sering ngobrol sama teman-teman animasi. Dunia animasi itu masih sempit, apalagi di Indonesia. Indonesia belum menjadi rumahnya animasi. Ya, kita harus kerja keras untuk biar anak-anak ini setelah lulus laku kerja. Kalau mereka setelah lulus nanti pada akhirnya cuma menjadi seorang kerja di desain grafis, mungkin sudah ada jurusan multimedia, sudah ada jurusan desain grafika. Animasi bukan ke sana jalannya gitu loh. Nah itu yang ditanggung jawab moral itu yang teman-teman sini pegang. Akhirnya ya sudah, mohon maaf mungkin animasi di SMK di Malang saja tidak sekeras di sini. Soalnya kita berpikirnya adalah itu, kita meluluskan anak bisa, memberi nilai bisa. Setelah itu, tapi mempersiapkan dia jadi nih ibaratnya. Sama dengan anak-anak grafika, anak-anak desain. Banyak sekarang Bu yang pintar desain. Kita pelatihan desain itu sekarang sudah luar biasa. Tutorial desain itu sudah luar biasa. Tapi untuk menjadikan anak yang punya ide, itu loh. Iya. Itu tugas berat. Jadi kita harus punya standar juga. Kita harus larinya harus kencang. Kalau nggak kencang, siswa kita nanti akan lulusan desain grafika nanti ujung-ujungnya ke toko pakaian kayak gitu-gitu. Itu yang kita anti. Sebenarnya itu yang kita sangat jaga. Kita selalu doktrin itu ke anak-anak. Skillmu ini yang di-push terus. Kita malah sampai saya tidak menceritakan guru yang lain. Saya sampai merasa gini, saya ngomong ke siswa saya akan malu dan kalau ketemu saya nggak usahlah kamu nyapa saya sampai saya. Kalau saya tahu kamu bekerjanya tidak sesuai bidang kamu sebenarnya, saya sampai bilang gitu. Pak berat nih Pak. Kecuali kalau saya tahu pekerjaanmu jauh lebih baik dari kompetensimu. Gitu. Ya. Sekarang Misalnya katakan dia memang dia sekolahnya desain grafika. Saya kebetulan juga ngajar desain grafika. Terus dia bekerja katakan di perbankan, misalnya kayak gitu. Dengan posisi yang bagus. Posisi yang katakan minimal CS lah, minimal CS. Kalau yang di teller kan yang masih agak sedikit berat kan. Kalau yang di CS kan sudah lumayan. Bisa santai. Saya bisa, oke.
kamu keren, artinya kamu memang punya sisi lain gitu. Nanti kalau ke tempat ibu saya kasih tahu, anak jurusan desain grafika, dia tidak mau, saya tidak mau desain Pak. Oke, kalau kamu nggak mau desain karena kamu tidak punya passion desain, saya arahkan ke yang lain. Saya cari dia, ternyata dia pinternya ke administrasi. Tapi orang grafika, orang percetakan butuh kok tenaga administrasi yang paham tentang percetakan. Iya. Jadi kamu saya arahkan ke sana, kayak gitu. Jadi carikan solusinya. Sekarang jadi gini Pak, masalahnya. Itu yang PR beratnya di sana. Masalah. Ini kaitannya masih sama startup loh ya. Iya, untuk menyatukan apa ya namanya visi misi si semua stakeholder yang ada di sekolah ini, semua guru itu untuk anak-anak ini memulai gimana Pak kemarin? Kepala sekolah. Top manajernya. Ya, top manajernya ya harus push Bukan ke banting, Pak. SDM-nya. Push ke SDM-nya juga. Sekarang Pak, kalau push SDM, sering nggak di sekolah ini misalnya untuk push SDM, misalnya ada pelatihan khusus, skill-skill khusus gitu untuk guru? Ada Bu. Di sini tuh pasti setiap ada event apapun, kita dapat apapun, kita adakan motivator ke guru. Oh gitu. Ya, kita setiap hari Senin kita undang Bapak Ibu guru ke ruang guru untuk soft skill dengan kepala sekolah. Oh gitu. Ya, rapat general dengan kepala sekolah, semuanya dikasih tahu. Hasil supervisi kepala sekolah disampaikan. Oh, ini Bapak Ibu guru ini kenapa kemarin gini. Tapi bukan dimarahin loh Bu ya. Iya. Tapi Nah, bukan dimarahin, tapi adalah dimotivasi. Jadi akhirnya ya sudah guru-guru di sini ada kepala sekolahnya, tidak ada juga sama aja. jalan saja sudah autopilot. Iya, iya. Istilahnya seperti itu, autopilot sudah. Karena itu tadi dari kuat dari top manajemennya. Kalau saya melihat dari sisi jawaban tadi yang misalnya Iya. kita melihat anak kita misalnya dari grafika lari ke misalnya toko. Iya. Saya rasa memang karena kita di sana itu industrinya masih sedikit. Ya. Jadi kita tidak bisa pungkiri juga, Pak. Ya, Kan kalau di sini kan industri sudah banyak, jadi apapun jadi di sini saingan sudah banyak. Tapi kalau di sana itu kita ya mau dibilang siswa misalnya kita keluarkan 300, tapi industrinya tidak bisa bekerja, tidak ada industri yang di bidang kita, itu yang kita setengah mati. Jadi ya paling sering kita dapat misalnya ya anak perkantoran di toko, ya kita mau bagaimana karena memang kondisinya memang industrinya begitu. yang kurang gitu. Sebenarnya gini Pak, Bu, menangnya SMK itu kita bisa meminta ke industri. Iya. Meminta ke industri. Artinya ya katakan tidak apa-apa di toko, apalagi anak kantoran. Tapi tidak untuk bagian yang jaga pakaiannya. Tapi di office-nya. Sama juga di sini juga kayak gitu Pak. Jadi di sini anak animasi kadang juga di mall Matahari, toko pakaian Matahari itu, mohon maaf, itu sama. Tapi kita minta pada saat kontrak awal kita minta untuk ditempatkan sini, gitu. Nah, katakan kalau misalnya Bapak di Papua masih industrinya masih sangat sedikit misalnya kayak gitu, yaitu ini yang dikatakan SMK hebat itu Bapak nggak apa-apa pemerintah support dorong pemerintah daerah untuk menjalin kerjasama. Jawa Timur itu Khofifa sangat cinta sama anak-anak Papua. Artinya bisa anak Papua diajak ke sini. Artinya gitu. Jadi harus sedikit berani. Siswa kita ada PKL yang di Makassar, ada yang PKL di Batam, ada yang PKL di Ambon, ada siswa dari Malang ke sana. Nah, kenapa nggak yang dari Papua ke kita? Pak, ini misalnya. Sebenarnya gitu. Terus biayanya Pak Biaya untuk PKL keluar daerah itu. Kalau buat hotel tuh. kalau di Malang, Iya. kalau SMK Malang, Iya. kita cari perusahaan yang bisa ngasih dia CSR. mes, dia ngasih uang makan kayak Oh gitu, gitu. sampai ngasih dia transport PP pulang. Oh, jadi memang Jadi kayak 1 tahun gitu ya, berangkat dibayari, iya. pulang nanti dibayarin lagi. Di Kalimantan, yang di Kalimantan nanti ibu bisa tanya ke Bu Tisna. Yang di Kalimantan
dia juga di sana dapat mes, dia dapat makan, dia dapat uang saku. Anak-anak kita ini. Anak dari Berapa mana? lama Pak ya? 1 tahun. 1 tahun. Jadi Ya. mereka PKL 1 tahun. 1 tahun. Iya tuh kemarin Satu dibilang. tahun. Ya. Memang ini saya tahu. Berarti Memang pendidikan dulu kita 4 tahun. pernah, dulu pernah di oh itu anggarannya masih dari 3 tahun. kabupaten, kita sempat susun Makanya waktu itu, kurikulumnya ya, cuma terbengkalai juga. Itu sempat kita mau bawa ke Bogor, Bali, kita mau bawa ke dulu. Oh gitu. Cuma Coba aja Pak ke Jawa Timur. Karena mohon maaf, gubernur kami itu sangat cinta sama anak-anak Papua. Artinya, coba nanti lewat dinas pendidikannya bisa dihubungkan dengan provinsi Jawa Timur. Saya yakin di Surabaya itu malah ada sekarang dibangunkan sama Bu Kofifa itu kayak mes khusus untuk anak-anak Papua. Artinya nanti ibu tinggal bagaimana mencari perusahaan di sana, perusahaan yang katakan bisa memberi uang saku lah minimal untuk mereka jajan, Biaya hidupnya mereka. ya. Kalau PP ya itu cari industri yang mau kayak gitu, banyak insya Allah. Jadi artinya gini Pak, sponsor yang sudah dibangun ini udah luar biasa gitu. Nah, benar. Tapi memang untuk mencari perusahaan yang mau membiayai seperti itu, ibu harus punya nama dulu. Iya. Nah, Ini untuk loh, ibu Ada yang punya harga nama, jual. ya, Nama. untuk ada harga jualnya. Harga Dan jual. untuk memiliki harga jual, ibu harus eksis dulu. Kayak gitu. Iya. SMK 4 itu kalau saya pikir tidak jauh lebih baik dari sekolahnya ibu. Saya yakin kayak gitu. Artinya masih mungkin ada potensi yang jauh lebih baik di tempatnya ibu daripada di sini. Yang kita tidak punya, katakan seperti itu. Cuman ya itu tadi, kita menanya adalah kita itu percaya diri. Percaya dirinya sangat tinggi kita itu SMK 4. Jadi itu yang akhirnya kita bisa membuka jalan, hambatan itu langsung terbuka sendiri kalau sudah SMK 4 lewat. Intinya kayak gitu. Jadi itu yang bisa yang bisa ibu lakukan. Ini tenan, kunci saya untuk menjalankan semua kegiatan usaha adalah salah satunya selain di startup adalah tenan. Tenan itu bisa saya katakan adalah dari bangunan startup saya. Oh gitu. Jadi startup saya yang katakan sudah mulai jalan, sudah mulai bisa mandiri, itu biasanya kami sebut tenan. Nah, itu nanti yang akan memperkuat saya. Jadi kalau saya katakan ada pekerjaan yang banyak, yang butuh lebih maksimal, lebih cepat lagi, saya harus bekerja sama tenan. Berarti pihak ketiga lah mereka. Ya, pasangan kita Iya. gitu, pasangan kita. Kita harus bisa punya itu dulu. Ini menjadi sumber kekuatan saya. Pendanaan ini dari program pemerintah. Dari awal kita dapat bantuan kurang lebih 900 juta yang dikelola untuk beberapa kegiatan usaha. Mulai dari beli mesin bordir, kita juga tidak punya jurusan garment Pak, Iya. tapi kita punya mesin bordir. Saya yang awal disuruh menjalankan mesin bordir sempat bingung. Saya itu tidak tahu sama sekali tentang dunia garment Bordir. gitu. Tapi saya harus bisa. Saya sudah diberikan, saya harus jalankan ini. Terus Nah, Pak, ternyata itu yang menjadi sumber pendapatan Penghasilan. terbesar saya juga. Kayak gitu. Saya itu maksudnya SMK 4 ya Bu ya. Kalau ke saya masih tentu saja kayak gitu. Pak dulu brandnya apa sih sekolah ini? Grafika, Grafika brandnya. ya, percetakan. Sampai sekarang itu kepegangnya. Sampai sekarang cuman karena kita harus upskilling juga, artinya kita tidak bisa menutup diri bahwa kita adalah SMK Grafika, tidak bisa seperti itu karena dunia percetakan Ngembang terus. rate-nya sudah mulai turun Begitu. karena kalah dengan digital. Iya. Jadi sudah mulai turun, akhirnya ya tadi dari tahun 2005 kepala sekolah yang lama sudah mulai merencanakan, akhirnya buka multimedia, buka TKJ, buka RPL, buka animasi. Mekatronika. Mekatronika itu adalah kepala sekolah yang sebelum Pak Gun, ya sebelum Pak Gun.
Itu buka mekatronika, perhotelan sama logistik. Kenapa kok buka jurusan itu? Beliau kepala sekolah di sini alhamdulillah beliau pandangannya cukup luas untuk menangkap peluang. Ke depan. Ya itu menangkap peluang cukup luas. Jadi kayak di mekatronika, kalau bapak kepala sekolah menceritakan adalah seperti ini. Kenapa kok buka jurusan mekatronika? Karena apa sekarang yang tidak dijalankan dengan robot? Apa yang tidak dijalankan dengan sistem? Mesin cuci sekarang sudah Mekanik. sudah. Ya enggak? Semua sudah hampir semua dijalankan dengan robot. 5-10 tahun ke depan semua yang menjalankan ini adalah usaha adalah robot. Makanya kita harus membantu mendorong percepatan ini tenaga ahlinya. Artinya kita bukalah mekatronika. Di Malang baru 2 ini. Satu di SMK 8, satunya di kita. Logistik juga sama. Tidak ada sekarang usaha yang paling kokoh di era pandemi, hanya satu. Logistik. Pengiriman barang semuanya. Dan semua kegiatan usaha itu harus dikendalikan dengan ilmu logistik. Di Indonesia hanya beberapa jurusan logistik. Nah, misalnya kalau di SMK-nya Bapak Ibu mau buka jurusan logistik itu keren di Papua. Karena punya banyak industri pertambangan di sana. Nah, itu butuh. Itu di Timika. Kenapa? Tambang di Tambang apa Merauke dulu? belum ada. Tambang. Oh gitu. Cuman kita terbatas dengan kebijakan tuh Pak, karena maunya dikembalikan ke sub bidangnya masing-masing. Jadi kayak bisnis manajemen ya kelolanya di Oh, gitu. Sekarang di dinas Nggak provinsi di dinas provinsi Pak di Papua itu ada sebuah kebijakan revitalisasi. Ya. Kami juga kemarin sempat shock juga sih karena terpaksa beberapa jurusan kami harus divakumkan. Oh gitu. Baik. Iya. Padahal kalau kita lihat jurusan itu sebetulnya ada nilai Berpotensi. jualnya, berpeluang bagus. Tapi begitu ada kebijakan kemarin harus ada revitalisasi, berarti kita harus mikir lagi nih, gitu. Mikir Ya, lagi. itu coba dicari infonya nanti ke Pak Eko Wahyudi mungkin, ke teman-teman yang manajemen yang lain, bagaimana sebenarnya revitalisasi. Soalnya di SMK 4 revitalisasi itu malah jadi gila-gilaan, ibaratnya kayak gitu. Artinya gila-gilaan itu malah kita bisa ekspansi ya enggak? Enggak, Kak. Iya kemarin sempat Pak. seluas-luasnya. Iya. Begitu ada revitalisasi, saya mencoba dengan Ibu Kepala Staf ke manajemen Wikrama. Wikrama itu kan punya beberapa sekolahan. Wikrama kaget, dibilang begini, Pak Anies Bu Titi kok bisa begitu? Padahal kalau itu sebenarnya kami siap dampingin. Oh gitu. Baik. Saya bilang gimana Pak caranya mendampingin kalau kami itu harus di-cut. Saya bilang begitu. Iya. Terus iya. kami juga komunikasi dengan SMK Puger. SMK Puger Nasional. Beliau juga kaget. Bu Titi, nggak bisa itu ditutup. Justru itu yang sekarang peluang bagus. Saya bilang, Pak, tapi nggak bisa Pak, mohon maaf itu nggak bisa untuk tidak divakumkan karena kami kena revitalisasi. Iya. Akhirnya dia bilang Ya. begini, mikir kencang kalau mau maju. Dia bilang, Nah. mikir kencang lari. Stylenya itu harus kenceng Akhirnya memang. saya bilang sama kepala sekolah, Bu, sekarang dipersilahkan untuk mikir kencang. Iya. Saran dari teman-teman di luar seperti itu. Iya. Tapi itu saya pernah waktu itu dampingi kepala sekolah waktu kita di Jogja. Yang program apa nih yang kemarin? Sudah Kepala berkeluarga. sekolah siapa? Yang ngasih Bu Ratna yang Oh, iya. aja. Pokoknya ada kegiatan. Iya. Kita ajukan, dia cuma lihat gini, bisnis dan manajemen langsung. Oh, kita tidak terima banyak apa orang bisa Iya, main. kayak kemarin Di Malang Pak, sudah di Jawa Timur sepertinya itu sudah tidak boleh tidak. pengembangan Iya, bisnisnya. makanya kayak kemarin Pak, tahun 2021 kan ada kegiatan BKK nasional tuh Iya. dengan Dirjen Vokasi. Kebetulan saya juga ada. Waktu ditanya begini, Bu, SMK-nya apa? Saya Bisnis. jawab, Bismen Pak. Saya ditanya lagi, punya jurusan OTKP berapa kelas? Saya jujur, 4 kelas Pak. Dia bilang, kenapa sampai 4 kelas?
Kenapa? Itu jangan dikembangkan lagi, kembangkan yang lain. Saya bilang, Pak gimana caranya? Mau tidak dikembangkan itu yang daftar itu terus Sama sudah di sekolah jurusan Deborah yang toh. lain itu kami harus ditutup Pak. Oh, Dia TKB bilang. satu Sudah kelas. digeleng-geleng kepala. Kok Kita bisa? yang rubah mindset orang. Tambah kerja. Itu sebenarnya dari kebijakan. Begitu Pak. Kebijakan Jalani itu yang saja. nanti yang harusnya yang mendorong adalah dari bawah. Dari kepala sekolah lewat cabang dinas, mungkin cabang dinas lewat ke provinsi. Jadi kemarin Harus kayak gitu. Kalau enggak kayak gitu, repot nanti. Bapak Ibu sudah datang ke Jawa seperti ini Iya. ya. Sudah punya gambaran banyak. Nanti itu apa yang menjadi kekurangan Bapak Ibu akan menjadi penghalang. Nah, padahal itu tidak boleh konsep seperti itu kan? Maksudnya supaya makanya itu kita mempelajari unit produksinya. Ya. Nah, Kita ya Itu itu bisa sudah. kembangkan gitu. Ya. Jadi kalau ada unit produksinya maju kan ada alasan kan untuk bertahan itu gitu. Maksud Oke, kami guys, kemarin cukup gitu dulu. macam Oke. Parlim sudah ada ke belum? Belum pernah Yang ada. saya alami kayak sembilan